Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 5 yang solih-solihah dan hebat-hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang pencernaan hewan ruminansia dan manusia. Nah, pembelajaran kemarin kalian sudah membuat diagram alur tentang pencernaan hewan mamalia yang ada di halaman 8. Nah, contohnya di situ adalah sapi. Betul ya? Nah, sapi itu termasuk hewan ruminansia. Tapi kalian sudah tahu belum ya artinya ruminansia itu apa? Nah, kita akan cari tahu ya hari ini. Sebelum kalian belajar, coba siapkan dulu buku paket tematiknya yang tema 3, lalu buku tulis dan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang ada dalam video ini. Jika ada yang belum mengerti, kalian ulang-ulang video ini ya. Nah, tadi Bu Priska itu bicara tentang hewan ruminansia. Sebelumnya kita harus tahu jenis-jenis hewan berdasar makanannya itu dibagi 3. Ada hewan herbivora yang merupakan pemakan tumbuhan seperti sapi, kambing, dan domba. Lalu ada hewan karnivora, yaitu hewan-hewan pemakan daging seperti harimau, singa, ular, dan hewan-hewan bertaring lainnya. Lalu juga ada hewan omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya, berupa beruang, tupai, ayam, dan lain-lain. Nah, kalau hewan ruminansia yang tadi Bu Priska mention di depan, itu artinya hewan pemamah biak, atau hewan-hewan yang mencerna makanannya dengan 2 langkah. Maksudnya 2 langkah itu seperti apa? Gini deh, kalau kita lihat sapi lagi duduk-duduk, pasti dia sambil kunyah-kunyah sesuatu. Betul apa tidak? Nah, yang sapi itu lakukan adalah kegiatan memamah biak. Memamah biak itu apa sih maksudnya? Nah, jadi makanan atau rumput yang dia ambil itu, sapinya ambil itu dikunyah-kunyah, betul kan? Lalu ditelan. Nah, ketika ditelan itu dicerna secara kimiawi dalam organ pencernaan. Secara kimiawi sudah dilakukan pencernaan, dimuntahkan kembali ya kalau manusia, atau dikembalikan lagi ke mulut, lalu dikunyah-kunyah lagi yang part 2. Jadi ada 2 part 1, part 2 kunyahnya ya. Nah, nanti kalau kunyah part 2 sudah selesai, dimasukkan lagi ke organ pencernaan selanjutnya dan akan dicerna secara kimiawi lagi. Nah, tadi Bu Priska juga sudah bilang ya, ada 2 cara pencernaan, secara mekanik dan secara kimiawi. Coba anak-anak buka di buku tematik paket kalian yang halaman 14-15. Nah, di situ ada tuh penjelasannya. Pencernaan secara mekanik itu artinya dicerna dari yang besar menjadi kecil, dari yang kasar menjadi halus. Ini harusnya kasar ya, ada huruf K-nya, tambahan huruf K. Itu dengan bantuan organ gigi dan lidah gitu. Jadi ada bantuan alatnya itu gigi dan lidah. Gigi itu untuk memotong, mencabik makanan sehingga menjadi kecil dan halus gitu kan. Lalu lidah itu untuk membolak-balik makanan. Nah, kalau secara kimiawi, pencernaan secara kimiawi itu dibantu oleh enzim. Kenapa harus dibantu oleh enzim? Ya, karena pencernaan secara kimiawi itu artinya dicerna menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan bantuan zat lain yang dihasilkan tubuh untuk mempercepat proses kimia dalam tubuh. Nah, enzim itulah yang membantu untuk mempercepat proses kimia dalam tubuh. Gitu ya, bedakan secara mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik itu ada alatnya, gigi, lidah gitu ya. Kalau kimiawi itu pakai enzim, jadi secara kimia gitu. Oke. Masihkah kalian ingat pelajaran kemarin tentang diagram alur yang kemarin? Masih dong harusnya, ya kan? Kalian membuat diagram alur tentang alur pencernaan sapi ya. Mulai dari mulut, lalu masuk ke kerongkongan ya, bukan tenggorokan. Kalau tenggorokan itu untuk bernafas. Jadi ini habis dari mulut masuk ke kerongkongan atau esofagus. Terus habis itu ke rumen, habis ke rumen terus ke retikulum, habis ke retikulum balik lagi ke mulut, dikunyah-kunyah part 2, ya kan? Lalu masuk ke omasum dan abomasum. Nah, ini kalau kita seperti ini kan sepertinya agak susah ya mengingatnya. Kita lihat coba gambarnya sapi lagi maem nih. Nah, kita lihat aja jalannya nih. Dari mulut, masuk ke kerongkongan atau esofagus, terus masuk ke sini nih, cemplung, masuk ke rumen.
Setelah masuk ke rumen, masuk ke retikulum di sini karena kan di mamah biak ya, balik lagi ke sini swing cuk gitu kan. Masuk ke retikulum, terus dibalikin lagi ke mulut, dikunyah-kunyah part 2, terus balikin lagi ke sini, seret, omasum. Habis dari omasum masuk ke abomasum. Habis dari abomasum baru diserap oleh usus halus, usus besar, kemudian dibuang lewat anus. Nah, cara menghafalnya, ingat-ingat nih jembatan keledainya. Kalau yang nama kerennya, waduh, nama kerennya itu kita pakai jembatan yang atas. Mukerure, muom abum. Mukerure, muom abum. Mulut, kerongkongan, rumen, retikulum, mulut lagi, omasum, abo, masum, mukerure, muom abum, ya. Kalau yang nama Indonesianya kita tinggal tambahkan. Sebenarnya ini ada K-nya, jadi muke besar jala, mu kitab masam. Muke besar jala, mu kitab masam. Udah itu diulang-ulang terus, nanti pasti ingat. Gitu ya. Jadi mulut, kerongkongan, perut besar, perut jala, kembali ke mulut, perut kitab, lalu perut masam. Nah, itu pasti sudah ingat kalau kalian mau mengulang-ulang ini, kan gampang. Muke rure, muom abum. Yang satunya muke besar jala, mu kitab masam. Gitu kan, gampang ya. Oke, lanjut. Sekarang yang pencernaan manusia. Nah, organ-organ pencernaan manusia itu bisa kita bayangkan ya. Bayangkan nih kita lagi makan. Kita kan memasukkan makanan lewat mulut, betul? Di mulut ada gigi, ada lidah. Terus ada kelenjar ludahnya ya, biasanya, ya kan? Kerasa dong pasti. Terus kita nelan, cegluk gitu ya. Menelan melalui kerongkongan. Ingat, bukan tenggorokan ya. Kalau tenggorokan ini yang ini nih. Nah, ya ada ininya terus masuk ke bronkus ini ya. Beda kalau ini untuk bernafas. Kita masuknya ke esofagus, kerongkongan yang ini. Lalu masuk ke lambung, betul. Nah, di lambung ini nanti terjadi proses kimia oleh enzim-enzim. Terus nanti lewat sini juga ada yang namanya pankreas. Di pankreas ini juga ada enzim-enzim. Terus di sini juga ada hati, ada kantung empedu ya. Terus nanti masuk lagi ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya. Setelah diserap sari-sari makanannya, masuk ke usus besar untuk diserap airnya dan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Lalu dibuang lewat anus. Nah, secara mudah seperti ini. Gitu ya, coba Bu Priska jelaskan bagaimana pencernaan pada manusia. Yang pertama tentu masuk lewat mulut. Di mulut terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan lidah. Tapi ternyata ada juga pencernaan kimiawi oleh enzim petialin. Enzim petialin ini mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltosa ya. Makanya kalau kita mengunyah-ngunyah nasi itu lama-kelamaan rasanya menjadi manis kan. Maltosa itu adalah gula sederhana gitu. Karena kita mengunyah-ngunyah makanan gitu kan, ada enzim petialin, dirubah deh dari karbohidrat menjadi maltosa. Kemudian setelah dikunyah-kunyah, terus kan kita telan tuh. Coba kalau kalian menelan, ada sesuatu yang bergerak nggak di leher kalian? Terasa nggak? Nah, itu namanya si esofagus atau kerongkongan kita melakukan gerakan peristaltik atau gerakan menelan. Jadi makanan itu terdorong cegluk gitu ya. Lalu masuk ke lambung. Di lambung itu terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Biasanya disingkat LAPER gitu ya. LAPER gitu. Nah, terus masuk ke usus halus. Di usus halus itu diserap sari-sari makanannya gitu. Setelah diserap sari-sari makanannya masuk ke usus besar untuk diserap airnya dan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Setelah membusuk lalu dibuang melalui lubang pembuangan kotoran atau feses disebut anus. Nah, enzim pencernaan tadi Bu Priska sudah sebut-sebut banyak kali. Apa sih Bu? Pepsin, renin, asam klorida gitu ya. Nah, ini kita masuk. Enzim di lambung itu ada 3, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Atau biasa disebut LAPER, disingkatnya jembatan keledainya LAPER, gitu ya. Lambung, pepsin, renin, asam klorida. Fungsinya apa sih itu Bu? Oke, kita lihat. Pepsin itu
mengubah protein menjadi pepton. Cara menghafalnya ingat aja 3P, pepsin, protein, pepton, gitu kan? Mengubah protein jadi pepton, gampang gitu. Terus renin. Renin mengubah protein susu menjadi kasein. Kalau asam klarida mengasamkan makanan dan membunuh kuman, gitu ya. Ini 3 ini itu ada di lambung. Terus tadi anak-anak lihat kan ada yang namanya pankreas. Nah, di pankreas itu ada 3 enzim juga. Namanya tripsin, lipase, dan amilase. Atau biasa disingkat patrilia. Waduh, keren banget ya. Oke, kalau patrilia itu kepanjangannya pankreas, tripsin, lipase, amilase. Kalau lambung tadi lapar, ingat-ingat kalau lapar pegangnya perut, di perut ada lambung jadi lapar gitu ya. Kalau pankreas, patrilia kayak nama orang. Nah, yang pertama dulu, tripsin. Tripsin tugasnya itu mengubah protein menjadi asam amino. Agak mirip-mirip ya sama yang pepsin, tapi ingat-ingat kalau pepsin itu 3P. Pepsin, protein, pepton. Nah, kalau tripsin itu protein menjadi asam amino. Lalu di sini ada lipase. Lipase itu tugasnya mengubah lemak menjadi gliserol. Lalu yang terakhir ada amilase, yaitu mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, ini anak-anak harus rajin-rajin membaca, harus sering-sering diulang supaya ingat terus gitu ya. Nah, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Setelah kita mempelajari pencernaan hewan ruminansia dan manusia tadi, coba ya jawab pertanyaan dari Bu Priska yang ada di Google Classroom. Nah, kalian boleh menjawabnya itu sambil baca buku, hanya dari buku paket ya, tidak boleh ambil di Google. Atau boleh juga sambil nonton videonya Bu Priska gitu. Oke? Selamat mengerjakan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.